Oke, jadi pada saat lulus menjadi tahfidz itu di umur berapa? Di umur, berarti masuk Islam umur 15, 19 tahun, 19 sampai 21. 21 tahun Satu sudah, alhamdulillah. Wow, Masya Allah. Anak pengen banget. Pengen ya. Tapi belum kesampaian, insya Allah dalam waktu dekat deh. Amin. Amin, insya Allah. Nah, walaupun gak menghafal juga, yang penting tiap hari membaca. Iya, insya Sama, Allah. insya Allah ya. Nah, di PTIQ sendiri itu, apakah banyak orang, maaf nih sebelumnya, yang seperti Koko, itu mu'alaf, terus juga yang dari suku yang lain gitu? Ketika Koko kuliah hampir selama S1 S2 6 tahun, itu yang dari Tionghoa mu'alaf cuma Koko aja. Tapi sebelum Koko tuh ada senior, tapi nggak jadi pendakwah akhirnya, bisnis beliau kan. Ya, tapi kalau yang benar-benar jadi pendakwah kayak Koko tuh ya baru Koko di PTIQ. Jadi yang pertama dong? Yang pertama, alhamdulillah. Pionirnya dong ya? Iya, alhamdulillah. Wow, Masya Allah. Pengen jadi orang yang bermanfaat. Iya, bermanfaat banget dong. Ya, alhamdulillah. Jadi makanya belajar ilmu agama itu Bang Sahil, ya. Makanya kenapa istri Koko ini memilih Koko? Karena ngejar agamanya. Ya, karena kalau kita kejar agama itu kita kejar akhirat. Kalau kejar akhirat dunia pasti akan ikut. Betul. Tapi kalau ngejar dunia akhirat tidak akan bakal ikut. Itu janji Allah dalam Al-Qur'an. Mau dunia kami beri, tapi nggak dapat bagian di akhirat. Tapi kalau mau akhirat dunia juga dapat. Tujuannya pengen jadi orang yang bermanfaat. Nah, ini kan akhirnya pilihan seorang Koko Lim untuk menjadi pendakwah. Padahal tadi dibilang juga ada seniornya yang akhirnya mengambil jalur bisnis. Nah, kenapa Koko kok mengambilnya jalur dakwah nih? Kenapa kok? Nah, kenapa mengambil jalur dakwah Bang Sahil? Ya kan? Karena menjadi orang yang bermanfaat satu, yang kedua ya. Lalu yang kedua itu adalah supaya kita ini bisa mengamalkan ajarannya Rasulullah. Karena Rasul mengajarkan kullukum da'i, setiap kita itu adalah kullukum balighu anni walau ayah. Sampaikanlah satu walaupun cuma satu ayat. Jadi semua kita ini adalah pendakwah sebenarnya. Ya kan? Kewajiban kita kan begitu. Bang saya juga berdakwah sekarang nih. Ya kan? Istriku juga berdakwah alhamdulillah. Tapi dia nggak penceramah. Minimal mendakwahi diri sendiri dan keluarganya. Dakwah kan begitu kan? Kenapa? Karena ketika mengambil PTIQ lalu berdakwah itu pertama itu adalah menjadi orang pendakwah itu bisa mengamalkan ilmu pengetahuan Bang Sahil. Kan begitu kan? Karena orang yang berilmu sama orang nggak berilmu itu berbeda. Betul nggak? Betul. Ya, kata Allah dalam Al-Qur'an, hal yastawi alladzina ya'lamu wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu sama orang yang tidak berilmu? Betul ya? Ya begitu kan, Dek ya? Jadi kita tuh punya jamaah sama-sama yang satunya malas belajar, yang satunya rajin belajar. Ketika besar Bang Sahil, dua-duanya jadi angkat batu. Yang abangnya satu angkat batu juga nih, abangnya angkat batu 1 jam dikasih uang cuma 150.000. Sementara adiknya angkat batu juga 1 jam 150 juta. Lah kok bisa beda? Sama-sama angkat batu, gajinya berbeda loh. Yang satu angkat batu 1 jam 150.000, yang diangkat batu kali dari truk turunkan ke bawah. Jadi kuli bangunan. Betul kan? Adiknya angkat batu 1 jam 150 juta. Yang diangkat batu apa? Batu ginjal. Ya Allah, dokter. Berarti ada dokter. Oh, pantesan. Beda nggak? Iya. Yang satu nggak berilmu, yang satu berilmu. Kan nggak sama kata Allah kan begitu. Makanya Al-Qur'an mengajarkan yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Jadi kita emang harus mengimbangi juga ya. Antara ilmu itu juga ya. Betul. Maka jadi pendakwah itu supaya bisa kita mengamalkan ilmu kita. Gitu Bang Sahil. Cuman pertama kali terjun nih Koko nih ya. Mungkin dari Teh Lina juga bisa menceritakan pertama kali apa sih sebenarnya kesulitannya pada saat menjadi seorang pendakwah tuh seperti apa sih? Kesulitan menjadi seorang pendakwah itu ya adalah satu, memberikan contoh yang baik. Kan begitu kan? Contoh yang baik itu tauladan. Karena apa? Karena setiap manusia itu kan punya ujian. Betul kan? Ujian kita kan berbeda-beda. Setiap manusia pasti akan punya ujian Bang Sahil. Setiap manusia pasti akan punya masalah. Ada nggak manusia nggak punya masalah? Koko mau tanya Bang Sahil. Semuanya. Tolong jawab dengan jujur ya. Jangan ada dusta di antara kita. Saya siap. Ada nggak manusia yang nggak punya masalah? Nggak ada. Nggak ada kan? Semuanya punya masalah. Kalau ada manusia yang tidak punya masalah, maaf, maka dia tidak ada ubahnya seperti saudara-saudara kita yang saat ini, maaf sekali, yang sedang berada di rumah sakit jiwa. Mereka tuh nggak punya masalah. Ngaku jadi presiden nggak jadi masalah, mau berpesona nggak jadi masalah, betul nggak?
Jadi justru orang yang nggak punya masalah itulah orang yang bermasalah. Orang yang nggak punya masalah itulah adalah orang-orang yang bermasalah. Ini Oleh karena bagus nih. itu, jadikanlah masalah untuk hidup, tetapi bukan hidup untuk buat masalah. Oke. Betul kan? Iya, iya. Kalau kita punya masalah, kunci cuma satu. Surah At-Tolak 2 dan 3 Allah kasihkan solusi. Apa kata Allah? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang punya masalah tapi dia bertakwa kepada Allah, artinya dia mendekatkan dirinya kepada Allah. Allah berjanji yaj'al lahu makhraja, Allah kasih dia solusi dan jalan keluar yang dia hadapi. Oke. Bahkan wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, dikasih rezeki dari arah yang tidak pernah dia sangka-sangka. Jadi masalah punya masalah, Koko juga punya masalah. Nah, ketika dakwah itu apa ujian Koko itu di rumah tangga waktu itu, kan begitu kan? Iya. Di rumah tangga. Akhirnya sampai kita pisah, akhirnya walaupun sampai digoncang-goncang dengan beberapa info yang ya menurut Koko itu ya bisa merasakan Koko ya. Kalau menurut Koko itu tidak tepat gitu ya. Karena yang bisa merasakan adalah pribadi gitu ya. Akhirnya apa? Ya sudahlah, orang menganggap Koko macam-macam, tapi nggak tahu kalau Koko single parent sudah berapa tahun gitu ya. Akhirnya ketemu jodoh, menikah. Alhamdulillah. Sama Teh Lina. Asli orang Bandung. Asli orang Bandung. Orang Bandung. Makanya dipanggil Teteh Lina. Mohon. Oh. Ya sama di bahasa Sunda itu ya. Diajar sama istri. Nah, tapi kalau kita lihat lagi Koko Lim ini kan kalau berdakwah Iya. itu punya cara yang berbeda daripada yang lainnya. Dakwahnya itu adalah dengan sulap. Nah, apakah di rumah Teh Lina juga disulap? Coba deh diajari main sulap kan. Jangan-jangan Teh Lina udah bisa sulap juga nih? Suka diajarin sama Koko. Oh, suka diajarin Iya. juga. Oke, kenapa ngambil jalan dakwahnya dengan sulap?